Jangan pernah berhenti di saat kamu lelah, tapi berhentilah di saat kamu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fahmi Alamsyah. Pada kesempatan kali ini eh, cukup spesial karena kita mengundang orang yang susah banget ditemuin. Itu ada Ibu Pika Diana, selaku Direktur PT Cipta Cerdas Mandiri. Sibuk apa sekarang nih Bu? Kayaknya jarang Sibuk, kelihatan. ya. Sekarang mau bolak-balik Bogor, Subang, Bogor, Subang, karena memang sedang menggarap proyek warna wisata Oh, Subang. boleh. Tapi gimana? Kan sering bolak-balik nih. Kayaknya emang nggak capek gitu Bu? Ada rasa lelah atau apa gitu? Capek pasti. Kalau kita mengikuti rasa capek tadi, manja karena rasa capek, kita nggak akan pernah sampai titik ini. Gitu. Saya pengen tahu Bu, Ya, sejarah awal terbentuknya atau berdirinya PT ini tuh kayak gimana? sejarah awal. Heeh. Ini 2022, mungkin saya tarik sampai dari 2010 lah ya. Hmm. Saya tarik 12 tahun, 12 tahun yang lalu berarti. Bener nggak? 2010 ke 2010, 2022. iya 12 tahun. Ya, 12 tahun yang lalu. Jadi PT Cipta Cerdas Mandiri ini semuanya berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi dulu dulu saya ini hanya seorang buruh pabrik. Saya bekerja di sebuah pabrik sepatu yang ada di Bogor dan saya cuma jadi staff PC saat itu production control. Di tahun 2010 itu saya menetapkan untuk menjadi pengusaha. Jadi ada di suatu hari, tidak tahu saya terinspirasi dari mana. Saya cuma cuma berpikirnya seperti ini. Saya tidak mungkin hidup saya seperti ini aja. Atau kalau hidup saya cuma dari pabrik ke pabrik, yang saya lakukan, saya tidak bisa melakukan banyak. Tidak bisa melakukan banyak karena gaji pabrik itu hanya cukup untuk makan. Ya, hanya cukup Iya. untuk kebutuhan perut. Untuk kebutuhan lain kadang masih gali lubang tutup lubang. Saya berpikir saya harus berubah. Saya harus berubah dan satu impian saya dari dulu adalah saya ingin menjadi pengusaha. Karena apa? Karena saya butuh alat, saya butuh senjata untuk saya berbuat lebih banyak. Karena saya apa ya? Saya baru tahu kalau saya itu sebenarnya impian saya yang paling tinggi menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi saya harus punya alat. Nah, Heeh. pengusaha ini hanyalah alatnya, hanyalah sebagai medianya, sebagai wadahnya untuk tadi kita bisa lebih menyebarkan manfaat lebih besar. Kembali ke sejarah tadi, Heeh. sejarah kenapa sekarang terbentuknya PT Cipta Cerdas Mandiri, ya kan Mm-mm. gitu. Ya kalau memang kalau kalau mau berbicara apa sejarahnya, PT Cipta Cerdas Mandiri ini mimpi, adalah mimpi saya 12 tahun yang lalu. Karena dulu saya masih ingat eh, waktu itu saya dikontrakan, ketika saya masih kontrak, saya bekerja di sebuah perusahaan sepatu, salah satu perusahaan sepatu di Bogor, Jawa Barat. Dan di suatu hari, saya kebetulan sendirian di kontrakan. Jadi di depan saya ada kertas, ada pulpen, dan Tuhan yang menyaksikan. Waktu itu saya hanya ingin menulis sebuah kalimat
Dan sebuah kalimat ini menjadi titik balik perubahan hidup saya. Saya mencari-cari apa sih impian saya. Saya ini mau hidup di dunia ini untuk apa? Kalau saya masih begini-begini saja, saya bekerja dari pabrik A ke pabrik B ke pabrik C, terus berputar seperti itu. Dan yang saya dapatkan hanya gaji bulanan atau gaji UMR. Berarti hidup saya hanya saya habiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Sedangkan saya pengen berubah. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi. Dan saya harus menjadi besar. Saya harus menjadi orang yang luar biasa. Atau saya harus menjadi pengusaha. Pengusaha ini adalah untuk menjadi alat saya menuju cita-cita saya yang paling tinggi. Cita-cita saya yang paling tinggi adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, saya tidak bisa kalau saya aja pas-pasan. Iya. Saya aja hidup dalam keterbatasan, hidup di dalam banyaknya kesulitan-kesulitan. Untuk memikirkan diri sendiri aja masih pas-pasan, boro-boro buat mikirin orang lain. Nah, di saat itu, di saat saya berpikir, saya tulislah satu kalimat. Kalimatnya saya masih ingat dan tulisan itu masih ada. Saya jadikan bukti sejarah bahwa ternyata kalimat tersebut itulah doa saya di tahun 2010. Tulisannya seperti ini. Hari ini pada tanggal 18 Desember 2010, saya menetapkan menjadi pengusaha di tahun 2020. Nah, ini konyol, Iya. ya kan? Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi di saat saya menuliskan, saya sama sekali tidak berpikir tentang mungkin ataupun tidak mungkin. Bagi saya, mungkin atau tidak mungkin itu bukan ranah saya, tapi itu ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Saya hanya, yang saya tahu, saya hanya berikhtiar dan berdoa. Dan tulisan itu menjadi doa. Itulah doa saya. Dan saya menetapkan hidup saya 10 tahun yang akan datangnya adalah menjadi seorang pengusaha. Nah, di saat dimulainya, setelah saya menulis itu, Tuhan seperti membukakan jalan. Saya akhirnya direkrut menjadi pengurus komisariat dari salah satu serikat buruh besar yang ada di Indonesia. Pengurus PK ya, pengurus sekretariat tingkat perusahaan. Saya dijadikan sekretaris saat itu gitu loh. Terus lagi saya sering dikirim seminar ataupun dikirim ada pertemuan apa. Di sana saya seperti apa ya? Kalau tadinya katak dalam tempurung, ini saya melihat dunia luar. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan serikat buruh, saya banyak dipertemukan dengan orang-orang sukses di luar sana. Dan waktu itu sempat juga dikirim ke luar negeri adalah untuk menghadiri konferensi maternity protection tingkat Asia Pasifik. Dan di sana saya ketemu sama pengurus-pengurus nasional dan tingkat internasional. Sementara saya di level yang paling rendah dan saya menghadiri konferensi saat itu mewakili Indonesia karena ada 2 orang dari Indonesia. Dan itu luar biasa, luar biasa. Selama saya berada di negara Singapura, saya mulai memperhatikan bagaimana masyarakatnya, bagaimana teknologi di sana, bagaimana pembangunan yang sudah luar biasa. Pikiran saya terbuka, ditambah lagi dengan orang-orang senior yang berasal dari 21 negara. Saya berada di dalamnya dan mereka begitu welcome dengan saya. Di sana melek mata saya. Melek. Oh, Tuhan membukakan jalan, mempertemukan saya ke dunia luar, mempertemukan saya pada orang-orang yang sukses di luar sana, dan saya mulai menggunakan sudut pandang yang jauh lebih luas dari sebelumnya.
Ditambah lagi, saya sempat dikirim lagi ke Singapura untuk pendidikan, youth leadership, pendidikan kepemimpinan muda di Singapura itu selama berapa hari, lumayan hampir sebulan. Itu pun tingkatnya Asia Pasifik. Itu pun saya dipertemukan kembali kepada pemuda-pemudi se-Asia Pasifik dari perwakilan dari 21 negara. Yang mereka yang penuh semangat, orangnya kreatif gitu loh. Inisiatifnya tinggi, pola pikirnya jauh lebih maju. Dan saya merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa setelah keluar. Ditambah lagi di Serikat Buruh ini pimpinan-pimpinannya yang luar biasa merangkul saya, mendidik saya, dan itu hal yang memang sangat saya butuhkan di dalam pertumbuhan saya atau di dalam perubahan. Dan ada satu hal lagi, saya juga di tahun itu juga saya dipertemukan juga dengan seorang sosok, saya menyebutnya ayah angkat. Entah dia menyebut saya anak angkat atau tidak, tapi saya menyebut dia adalah sosok seorang ayah. Dia orang Swedia. Dialah yang menjadi motivator pertama saya selama hidup. Dia tahu saya dari uh, dari mulai saya bekerja di pabrik dan saya masuk ke serikat buruh jadi aktivis. Terus perusahaan tutup dan saya belajar untuk buka usaha, akhirnya bangkrut dan saya berada di level terendah. Motivator saya hanya dia. Hanya dia orang Swedia, keturunan Belanda, namanya Johannes Mubis. Dan itu luar biasa. Dia banyak memberikan pencerahan kepada saya, memberikan motivasi yang luar biasa. Dan satu hal yang paling saya ingat sampai hari ini adalah kalimat dia yang mengatakan bahwa jangan pernah berhenti di saat kamu lelah, tapi berhentilah di saat kamu sudah selesai. Nah, kata-kata itulah yang menjadi penyemangat saya di saat saya merasa down, di saat saya sudah merasa capek, di saat sudah merasa tuntutan kiri kanan gitu. Kalimat itulah yang menjadi pembangkit saya untuk tidak pernah menyerah. Untuk setiap jatuh bangkit lagi. Hanya itu. Nah, setelah itu singkat cerita perusahaan tutup. Perusahaan tempat saya bekerja tutup. Nah, beberapa bulan sebelum perusahaan itu tutup, saya sudah menyatakan diri bahwa saya tidak akan bekerja lagi di pabrik, tapi saya mau jadi pengusaha. Termasuk dari serikat buruh pun saya mundur dari organisasi, saya mundur. Saya juga perusahaan juga sudah tutup dengan modal sisa pesangon. Saya coba melakukan bisnis saat itu bisnis reseller. Saya mencoba membuka toko online, membuka online shop, modal satu komputer kalau nggak salah, satu apa dua komputer waktu itu. Karena saya belum tahu ilmunya, saya beli aja barangnya gitu. Begitu uh, dijual-jual secara online, saya tidak bisa lagi menambahi stok barang. Sehingga separuh dari stok itu masih ada, permintaan ada, tapi yang di luar dari yang stok. Nah, hasil dari penjualan itu, karena saya sudah tidak bekerja, kan jadinya buat makan. Sementara di rumah itu ada 7 perut yang memang harus saya tanggung. Ada keluarga, kebetulan saya menjadi tulang punggung keluarga. Dan itu nggak cukup. Akhirnya modalnya habis, yang ini tidak bisa berjalan lagi, saya lelang lah sama teman. Nggak tahu berapa itu lelang habis. Akhirnya saya punya uang simpanan itu 750 lagi. Ketemu sama Kaas tuh, Kaas di daerah Citerep. Dan dia bicara soal ternak jangkrik. Di saat ternak jangkrik, kita pergi ke Bandung, kita coba lihat peternak yang di sana, kita belajar, melihat cara dia berternak di mana.
akhirnya belilah bibitnya 4 on, pulang lagi ke Bogor, kita beli triplek, kita beli ngambil kayu-kayu bekas, kita bikinlah satu box jangkrik, ya kan. Kita semai bibit jangkrik di sana menggunakan salah satu rumah kosong tuh di perumahan tempat saya tinggal. Dan itu di saat baru satu box, baru beberapa hari saya ternak jangkrik, saya sudah berpikir tentang ekspor. Gitu. Saya sempat dibilang gila sama teman-teman saya dibilang gila. Jangan terlalu tinggi deh mimpi lu. Nah, takutnya gila. Takutnya kalau jatuh sakit. Tapi saat mendengar itu saya nggak marah, tapi saya tertantang. Oke, hari ini kamu bilang mimpi saya ketinggian. Tapi lihat suatu saat nanti saya akan raih mimpi saya. Saya coba terus mendalami jangkrik karena saat itu cuma ada itu. Gimana cara saya bisa kirim luar negeri, sementara saya tidak punya perizinan, saya tidak punya. Akhirnya saya giling itu jangkrik gitu lah. Giling dengan manual. Ulekan cabai gimana? Manual, saya giling, saya saring, saya ayak gitu kan. Terus saya pasarkan melalui online ke luar negeri. Nah kebetulan pembeli pertama itu adalah orang Malaysia waktu itu. Dia beli berapa kilo, apakah 2 kilo kalau nggak salah. Akhirnya saya kirim melalui kantor pos, saya bikin judul aja di sana makanan ikan. Makanan ikan, nggak ada label, nggak ada apa. Jadi tepung jangkrik murni saya kirim. Setelah itu ada juga saya kenal melalui online juga, melalui internet, saya kenal sama apa ya, yang bikin pakan makan ikan, tapi dari bahannya dari nabati. Orang Bandung waktu itu saya lupa, saya beli bahan dari dia, saya campurlah sama si tepung jangkrik ini tadi. Nah ya untuk dijual lagi sebagai makanan ikan atau makanan burung. Dan itu saya kirim ke Malaysia sampai berapa kali. Memang nggak banyak lah, paling mungkin sudah 20 kilo lah kali ya, 5 kilo, 2 kilo, terus lagi. Saya karena nggak bisa kita kirim banyak, nggak boleh kalau kirim banyak kan ekspor. Itu waktunya, jangka waktunya berapa lama? Di bisnis jangkrik itu tadi? 1 tahun ada kalau nggak salah. 1 tahun. Saya juga pernah keliling sama Kak As itu ke kios-kios pakan jangkrik di sini di daerah Bogor, memasarkan jangkrik yang ditaruh di motor tuh yang karung-karungan. Itu karena dalam hidup saya tidak mengenal gengsi. Nah, saya punya cita-cita, saya punya impian, saya pengen menjadi pengusaha. Kalau saya mau jadi pengusaha, nggak mungkin saya kerja di pabrik. Jadi karena saya mau jadi pengusaha, ya saya belajar berdagang, saya belajar buka usaha walaupun kecil. Tapi saya yakin suatu saat akan besar. Apakah jangkrik ini akan menjadi usaha saya ataukah di bidang yang lain? Yang pasti ada saya mengasah mental di sana. Ya, setelah dari jangkrik, ternyata saya ditipu juga di jangkrik. Habis, cerita habislah. Nah, modal habis. Akhirnya saya nggak punya lagi. Cuma ada modal 2,5 juta, cuma segitu-gitunya, ditipu sama teman. Habis. Sementara kebutuhan di rumah itu sudah nggak bisa ditunda. Nggak bisa Iya, direm. itu kebutuhan makan. Dan itu ada 3 yang saya sekolahkan, keponakan sama sepupu. Dan juga ada 7 perut yang harus saya tanggung di rumah itu. Rumah masih kreditan, motor masih kreditan. Karena sudah sempat rumah 3 bulan nggak kebayar, sudah mau disegel sama bank, motor mau disita sama debt collector. Tapi ya, alhamdulillah karena di pikiran saya adalah setiap saya selangkah melangkah keluar, saya mencari rezeki adalah untuk keluarga, ya Allah membukakan jalan. Karena di saat saya down, benar-benar down, nah, kita itu kan kalau makan di rumah itu 1 liter sekali masak. 1 liter ini cukup untuk 8 orang. Dan itu nggak bisa nambah, sudah dijatah.
di piring-piring sudah dijatah, nggak bisa nambah. Paling lauknya cuma ada misalnya tumis sayur, ya sudah tumis sayur misalkan. Nah, saat itu di suatu hari saya itu telat pulang. Telat pulang berarti saya udah nggak kebagian jatah makan. Saya pulang agak malam, begitu saya lihat, oh, apa namanya itu, semua udah tidur, keluarga saya udah tidur, perut saya lapar, uang saya nggak punya. Ya mungkin karena bawaan lapar tadi jadi sensitif, jadi melo, saya nangis di sana. Saya nangis sampai uh, saya sempat sempat ke Tuhan, ya Allah, kenapa harus saya menanggung semua ini? Kenapa kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan kakak saya yang tertua? Karena kebetulan saya nomor 2. Kenapa bukan orang tua saya? Gitu. Kenapa harus saya? Tapi saya cuma nangis sejadi-jadinya, nangis. Saya ketiduran sebentar. Setelah itu saya bangun lagi, kebangun tengah malam. Akhirnya saya nangis lagi. Akhirnya saya ambil air wudhu, saya sholat tahajud. Di sholat itu saya ngeluh sejadi-jadinya dengan Allah. Ya Allah, saya capek. Ya Allah, peluk saya. Itu aja pokoknya saya ngeluh sejadi-jadinya dengan Allah. Saat itu sambil nangis, risak-risak. Nah, setelah itu saya berdoa. Setelah suasana hati saya, semua unek-unek sudah saya keluarin. Sudah agak tenang, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya janji saya akan kerja keras. Tapi tolong bukakan satu jalan, di mana jalan tersebut bisa mengangkat derajat gua sama keluarga. Memperbaiki kehidupan lah gitu. Iya, hanya itu doa saya. Saya janji akan kerja. Tapi bukakan satu jalan. Bicara bukakan satu jalan, jalan-jalan lain ditutup. Jangkriknya bangkrut, penipu dihadirkan. Yang kebuka saat itu hanya menjadi marketing perumahan. Dan itu hanya yang kebukanya personal kamuripa. Namanya menjadi marketing perumahan. Nah, profesi marketing ini adalah profesi yang saya tidak suka. Nah, nggak suka sih jadi marketing gitu. Yeah. Apalagi jualan rumah. Jualan rumah sebulan 1 unit aja belum tentu. Karena kita jual kan ratusan juta. Tapi dikarenakan udah nggak ada lagi jalan lain, ya sudahlah saya jalanin, gitu kan. Terpaksa dong Ibu. Iya, saya pertama terpaksa. Terpaksa karena nggak ada lagi. Satu dulu ada saya kerja sama agent properti sama Pak Heri. Pak Heri bilang ke saya, kamu fokus aja. Nanti suatu saat kamu kecicip uang properti, kamu sudah nggak mau lagi ditawarin kerja di mana. Oke lah, saya jalani dengan keterpaksaan. 1 bulan saya sempat berpikir, oh mungkin ini sudah jalan. Saya kesampingkan tentang hal-hal yang lain yang ada di pikiran saya, hal-hal negatif di pikiran. Karena ini yang cuma yang dikasih Tuhan ini, ya sudah saya jalan, saya belajar jadi marketing, saya mulai fokus. 1 bulan lah saya fokus, saya semua apapun, saya memasang iklan walaupun iklan gratis, saya sebar brosur, saya kemana aja pokoknya, yang penting saya mau bagaimana memasarkan produk. Saya belajar ke siapapun. Ada suatu 1 bulan ya, 1 bulan itu proses saya di market. Saya fokus, akhirnya suatu hari saya malam lah, ya, mungkin sekitar jam 9 malam, saya ada di kamar. Waktu itu saya sedang bertanya-tanya dalam diri saya. Kok saya belum dapat hasil ya? Kok selama ini saya sudah berjuang untuk keluarga. Katanya kalau menafkahi keluarga itu adalah ibadah yang paling tinggi. Tapi kok hidup saya hanya seperti ini. Aja. Oh, masih berada di level yang terendah. Ini pasti ada yang kurang. Saat itu begitu. Saya terpikir ini pasti ada yang kurang.
Begitu saya bilang, "Ini pasti ada yang kurang," dalam hati saya, ya Allah kasih saya petunjuk. Mmm, Saya ada TV, saya itu menghadap ke TV, tapi pikiran saya kemana-mana. iya. Begitu setelah, mengucapkan yang tadi, ya Allah beri saya petunjuk, tiba-tiba saya ngelihat, seorang ustadz, salah satu ustadz di TV itu bicara tentang sedekah, Mmm, sedang mengisi ceramah lah tentang sedekah. Tapi kenapa di saat fokus saya ke TV, tiba-tiba kena di hati. Tiba-tiba saya langsung pikir, "Ini yang saya kurang." Nah, itu loh. ah, Ini yang saya kurang. Oke, saya sama keluarga, tapi ke orang lain saya kurang. ah, Karena apa tadi, kita dalam keterbatasan, iya ya iya kan? iya iya. Bagaimana kita mau memberi yang lain gitu. Ini aja tiap hari kita harus berpikir, saya bagaimana mendapatkan beras Mhm, 1 liter untuk bisa makan hari ini kan. Sadar bahwa itu yang saya masih kurang. Akhirnya saya belajar. Oke, besok saya mau mulai latihan. Padahal saya cuma pegang uang Rp5.000. Saya sedekahin 1.000. 1.000 saya sedekahin. Sudah itu dalam hati saya nggak ikhlas karena saya mau beli beras 1 liter itu aja kurang. mmm, Dari sisa 4.000. Kalau ini diberikan apa namanya itu 1.000 berarti kurang nih. Ada mhm, 4.000 berarti saya harus nyari berapa ribu lagi untuk beli beras. Itu baru beras gitu. Tapi setelah itu langsung cepat saya cut apa yang ada dalam pikiran saya. Oh ya, saya kan mau latihan. Besoknya seperti itu lagi. Setiap ada rasa rasa ragu atau menggerutu mhm, karena sedekah, tadi saya selalu tekankan, saya sedang latihan. Oh, selama 7 hari saya Rp1.500, 2.000, itu aja. Saya mencoba konsisten. Saya ini mau latihan sedekah. Saya tidak peduli dapat pahala atau tidak, tidak, karena saya cuma mau latihan sedekah aja. 7 hari saya lakukan itu, walaupun tadi dengan pura-pura ikhlas, tapi di hari ke-8, saya ada lewat tuh di Jalan Kelapa Nunggal ini, ada orang yang suka minta sumbangan-sumbangan mhm, masjid tuh. Saya lewat, biasa saya tuh suka ngasih 1.000 apa heeh, 2.000. Saya itu kelewatan ah, ada berapa ratus meter. Tapi saya merasa kok kayak ada yang kurang, kayak ada yang mmm, hilang. Akhirnya saya belok belok lagi. muter balik. Motor itu saya belokin lagi, muter balik, buat ngasih duit 2.000 ke sana. Setelah ngasih 2.000 baru saya jalan lagi. Ada rasa tenang di sana. Akhirnya saya berpikir, ini apa? Oh, sudah mulai jadi kebiasaan. Dari tadi pura-pura ikhlas, yang dari mulai terpaksa, oh ternyata menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan. Akhirnya saya lanjutkan itu terus, biar ini terus jadi habit gitu, terus jadi kebiasaan. Tapi Nah, di setelah minggu, udah mendapatkan itu nih, ya kan ya, tadi ketika Ibu, oh menafkahi keluarga dan menemukan jawabannya kurang sedekah. ya, Nah itu, ya mungkin rasanya udah, ini loh jawabannya dan komplit lah. ya, Nah itu ke depannya gimana lagi tuh? iya. Nah setelah saya melakukan itu, saya merasakan bahwa kok rezeki saya kebuka nih, Ah, kebuka gitu loh. Ah, tadi sambil ikhtiar, untuk belajar tentang iya iya. marketing, belajar bagaimana follow up konsumen, bagaimana, apa namanya itu, beriklan, itu Mhm, pun saya lakukan konsisten. Dan setiap hari selain dari sedekah tadi, saya, eee, apa ya, waktu itu, pokoknya tiap hari itu saya harus dapat satu teman baru. Itu aja yang saya cari, saya bukan oh, cari konsumen, tapi saya mau cari satu teman baru. mhm Karena kalau saya dapat satu teman baru ini bisa jadi downline, mhm, bisa jadi konsumen, ah, iya kan? Nah itu, jadi target saya tiap hari itu hanya satu teman. Begitu udah 1 bulan saya jalanin seperti itu, di minggu kelima itu saya langsung dapat sekitar seminggu itu 25 konsumen, 6 minggu. apakah Ibu udah, berpikir bahwa pada saat itu langsung, "Ah, udah ada nih 25," gitu? Iya, pertama kali dapat, dalam sehari saya bisa mendapatkan pertama kali saya mendapatkan uang 3 juta dalam 1 hari, itu saya kaget. 3 juta itu dulu waktu saya kerja di pabrik, itu hanya 2,5 juta dulu ya. Heeh,
2,5 juta itu saya sudah lembur loh. Ini saya 1 hari saya bisa dapat 3 juta. Nah itu mulai kepikir, oh uang properti ini enak, ternyata asik gitu. Nah tapi ditambah lagi dengan, oh, ternyata dengan kita berbagi, dengan kita totalitas, total ikhtiarnya kita totalitas, pikiran kita positif, kita mencari teman baru, silaturahmi, terus lagi kita bersedekah, kita menafkahi keluarga. Ini adalah komplit, paket yang komplit yang kita lakukan. Ini adalah paket doa, paket yang komplit sehingga Tuhan pun membukakan jalannya, membukakan pintu rezekinya satu persatu. Dan saya yang tadinya penjualan terendah menjadi penjualan yang tertinggi. Gitu loh. Sampai di 3 bulan, di bulan pertama ini prosesnya saya jadi marketing, bulan kedua saya mulai panen, mulai konsumen udah banyak yang ambil rumah melalui saya, bulan ketiga akan kredit. Saya panennya. Dan sebelum ini saya memang punya hutang karena dari penipuan sindikat internasional berapa puluh juta. Dalam 3 bulan itu semua hutang saya lunas. Semua hutang saya lunas. Dan saya semakin semangat. Oh inilah mungkin sudah jalan saya. Akhirnya saya baru tahu. Saya mulai flashback lagi. Dulu kenapa ya kok saya bisa seperti ini? Oh saya berdoa bahwa saya ingat doa saya, bukakan satu jalan di mana jalan tersebut bisa mengangkat derajat saya sama keluarga. Ternyata Tuhan memberikan jalan melalui marketing ini. Hanya ini yang dibuka, yang lain kan saya ditipu semua, dihancurin semua. Jangan jalan yang lain ditutup, semuanya terbuka satu. Berarti doa saya itu langsung dikabulkan oleh Tuhan saat itu juga. Setelah saya melewati baru saya tahu, oh ternyata Tuhan sudah mengabulkan. Nah setelah dari sana, saya akhirnya semangat, saya fokus kepada apa namanya itu, kepada properti ya, jadi marketing dan marketing dengan penjualan tertinggi. Saat itu juga akhirnya singkat cerita ya, terbentuklah tim tanpa sengaja lah itu, terbentuk tim marketing lah. Dan saya belajar menjadi ketua tim saat itu. Terus lagi saya belajar berbicara di depan, saya belajar membina SDM, saya belajar apa namanya itu membuka terobosan pemasaran. Nah di sini saya merasa, oh ini ada tambahan ilmu lagi. Setelah dari terbentuknya tim ini, sampai kita dikasih kantor, sewa kantor lah, sewa kantor. Tadinya dari rumah kantornya, terus lagi ke toko lah ya, anggaplah toko kayak gitu, 1 lantai. Dan ada 3 orang tim saya waktu itu kebetulan dapat undangan di salah satu agen properti besar di Indonesia, dapat undangan seminar. Saya kirimlah 3 orang ke sana untuk menghadiri dan saya sudah pesankan apabila mereka minta untuk bekerja sama sudah terima aja gitu. Dan ternyata di sana itu tidak ada tidak bisa kalau kita hanya perorangan atau per individu atau bentuknya hanya tim, hanya independen tanpa PT ya, tanpa badan hukum, itu nggak bisa. Dan minimal harus berbentuk PT. Jadi yang diterima itu hanya agen-agen properti yang sudah berbadan hukum, yang sudah bentuknya minimal PT. Oh ya sudah, kalau begitu bikin aja PT. Itu di tahun 2019. Akhirnya kebetulan ada teman notaris, saya bilang, Mbak, gitu, tolong dong bikinin saya PT, syaratnya apa aja, biayanya berapa. Sudah dia bilangin, jadi saya kumpulin syaratnya. Nah, 2 bulan Maret kalau nggak salah itu, Maret akhir apa ya, sudah saya serahkan semua. Di April itu legalitas sudah selesai. Nah ini sudah jadi PT, tapi saya bingung. Saya tidak kembali lagi kepada agen properti yang tadi untuk bahwa kita sudah punya PT nih, kita mau gabung. Malah enggak, malah ya sudah kita bikin bidang usahanya agen properti sama agen travel. Travel pun saya nggak tahu mulainya dari mana, SDM-nya juga belum ada. Itu ada si Komar, dia saya suruh bagaimana bikin produk, belajar dulu. Jadi 1 tahun travel ini hanya belajar bagaimana membuat produk travel. Terus perusahaan ini selama 1 tahun belum berjalan.
vakum aja dalam 1 tahun. Belum, karena kita masih menjalankan bentuk tim tadi. Sehingga di tahun 2020 barulah timnya saya bubarkan karena ada banyak hal lah, akhirnya pertimbangan, akhirnya saya bubarkan. Nah, mulailah perusahaan ini mulai berjalan, mulai aktif, saya jalankan konsep perusahaan. Walaupun kita masih untuk di properti kita masih memasarkan pesona kauripan sampai sekarang ya. Nah, semenjak ini mulai aktif, Tuhan mulai menggiringkan SDM-nya satu persatu karena perusahaan ini tidak pernah merekrut karyawan. Jadi Dari awal berdiri. dari awal berdiri itu sisa tim aja yang mau menjadi karyawan, terus lagi sisanya memang adalah karyawan pesona ya. Jadi terus lagi ada orang satu datang diterima, ada orang satu datang diterima. Karena begini, di saat perusahaan ini berdiri, saya menganggap bahwa ini perusahaan ini bukan punya saya. Perusahaan ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang membuat perusahaan ini. Saya hanya menjadi petugasnya di dalam perusahaan ini atau yang memanfaatkan wadah di dalam perusahaan ini. Jadi siapapun yang didatangkan Tuhan, saya yakin ini Tuhan punya maksud. Siapapun yang dikirim Tuhan ke sini untuk mencari pekerjaan, jadi Tuhan sedang mengirim SDM-nya untuk perusahaan. Saya terima. Dari mulai 9 karyawan, terus jadi 21 karyawan. Hari ini menjadi 50 karyawan. Dan itu adalah orang-orang yang datang butuh pekerjaan kita terima tanpa syarat. Kita tidak melihat pengalaman kerjanya, kita tidak melihat latar belakang pendidikannya, kita terima tanpa syarat. Sampai di sini ya ada yang tadi tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada juga yang sarjana. Semuanya lengkap. Dan di sini kita mulai berpikir bagaimana dengan membina SDM. Setiap minggu kita punya motivasi, kita SDM yang sudah ada, yang sudah tergabung dalam perusahaan ini kita bina, baik dari mentalnya yang kita revolusi, terus lagi bagaimana ya mengajak mereka ini untuk ayo kita berbenah diri kapan lagi, terus lagi pola pikirnya, mindsetnya, sudut pandangnya, ini coba kita bina, kita rubah. Ternyata yang tadinya tidak bisa, kok bisa menjadi bisa gitu. Karena marketing yang tergabung di Smart Life ini atau di PT Cipta Cerdas Mandiri ini adalah orang-orang yang bukan basicnya marketing, malah yang banyak yang buta dengan marketing, yang tidak pernah tahu tentang dunia marketing. Tapi di sini malah bisa gitu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Oh, ternyata kalau kita memanusiakan manusia itu menerima mereka ini masih bisa dididik loh, bisa dibina. Iya kan? Iya. Tapi ada nggak Bu alasan, ya mungkin tadi bisa salah satunya ya kan, memanusiakan manusia. Iya. Alasan kuat lagi Ibu itu membuat kayak, kan kalau di luar sana yang saya tahu pun, wah perusahaan itu ada batasannya, ada peraturannya kayak dari umur, usia gitu, terus latar belakang pendidikan. Nah, Ibu sendiri kan nggak menerapkan seperti itu nih, berbeda. Alasannya kenapa sih Bu? Iya tadi, kembali lagi ke cita-cita, kembali lagi ke impian. Saya punya impian menjadi manusia yang bermanfaat. Ya kan? Menjadi manusia yang bermanfaat itu bukan nanti di saat kita sudah kaya raya, kita sudah di puncak kesuksesan, bukan itu. Di saat saya sudah berpikir menetapkan bahwa impian tertinggi saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat, berarti itu dimulai dari sekarang. Gitu loh. Dimulai dari mulai saya berpikir tentang manusia yang bermanfaat. Atau dimulai dari saya masih dalam keadaan pas-pasan, dan saya masih dalam keadaan susah. Nah, saya harus konsisten. Saya harus menuju impian saya. Dan itu harus saya, setiap hari itu saya sedang melangkah menuju impian saya. Seperti itu loh. Kalau saya mau bercita-cita yang jadi manusia yang bermanfaat, tapi hari ini di saat orang yang datang saya tolak, ada di saat tidak ada tanda-tanda bahwa saya tadi benar menjadi manusia yang bermanfaat, berarti saya kan cuma omong doang, cuma bullshit, ya kan? Berarti saya menjadi orang munafik dong.
ngomongnya pengennya begini, memang tapi kenyataannya enggak tidak begitu. sesuai. Ya itu seperti itu tadi. Ada yang datang ke sini yang orang yang mungkin trauma, ya kan, Mhm. di masa lalunya. Orang yang mungkin lagi dalam keadaan down, dalam keadaan yang memang dia pun punya masalah, punya terjerat hutang, tidak tahu lagi harus gimana. Ada yang masuk dalam narkoba gitu kan. Tapi di sini semuanya berubah. Ya itu sudah luar biasa. Melihat mereka berubah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya uh, Nah, bandel enggak lah iya, ibaratnya. Dia menjadi baik itu kan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi saya. ya termasuk saya juga kayaknya yang tadinya Iya, ada dalam keterbatasan, yang menuju ke sini ya iya, alhamdulillah gitu. ya Tapi, itu. untuk mungkin ini Bu, rencana ke depannya nih gitu. Karena kan ya semakin ke sini selalu berkembang juga, adanya Ya, perubahan. Apa nih rencana ke depan PT Cipta Cerdas Mandiri? ya. Saya kembali yang tadi Heeh, jadi dari yang tadi sejarah terbentuk. Di saat saya tadi menulis bahwa mau menjadi pengusaha di tahun 2020, kan 2019 Allah sudah memberikan legalitas perusahaan. iya, 2020 saya sudah berada dalam zona pengusaha karena perusahaan sudah mulai berjalan, ya kan? Berarti di saat saya menetapkan nasib saya 10 tahun yang lalu menuju 10 tahun ke ke depan, depan. ternyata dikabulkan oleh Allah. Ternyata kekuatan impian itu luar biasa, ya kan? Mhm. Dan itu tepat loh, gitu loh. Tepat 2020 ya saya berada dalam zona pengusaha, ya kan? Sekarang 2021 satu tahun berjalan, 2020, 2021 2 tahun. 2 tahun berjalan, hari ini adalah tahun 2022. Ini ada perusahaan ini baru berusia 2 tahun. Ibarat kalau bayi itu baru bisa jalan lah ya, Heeh. 2 tahun. Sudah bisa jalan atau ini baru masih usia yang kecil. Yang mungkin perusahaan lain kalau ngelihat konsep yang kita jalan di sini konsep abnormal, konsep gila yang dijalan di perusahaan ini. Dan kalau mau dilihat secara cash flow-nya perusahaan tidak masuk akal atau mau lihat dari tentang ilmu ekonomi ini mematahkan ilmu ekonomi ya. Yang konsep yang kita jalankan. Nah ini di saat 2 tahun masih usia kanak-kanak, masih masih kecil, Iya, perusahaan masih uh, umur jagung lah iyalah ya, baru masih kecil. merintis. Sekarang sudah saya berpikir saya harus buka cabang, gitu loh. Mhm. Karena itu tadi ini karyawan di sini 50 orang, 50 orang kita punya kantor 2 lantai, ini udah mulai sempit nih, Mhm. ya kan? Oh berarti saya harus buka cabang. Saya buka cabang karena saya tidak puas hanya dengan kita cuma bisa menciptakan lapangan pekerjaan hanya untuk 50 orang. 50 orang ini berarti manfaatnya bisa dirasakan untuk 50 kali 5, ya kan? Untuk 250 orang. Ya, 5 karyawannya plus 5 keluarganya Keluarganya. lah. Anggaplah kita hitung. Berarti manfaatnya baru dirasakan 250 orang. Dan saya ingin meluaskan lagi. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan lagi yang lebih besar, lebih Mhm. luas. Syaratnya kan perusahaan ini harus berkembang. Perusahaan ini harus besar. Di saat perusahaan ini besar, apa namanya itu, keuangannya juga kuat. Jadi kan akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Nah, jadi saya saya berharapnya adalah eh, tadi saya akhirnya pengen buka cabang Mhm. dan sekarang kita sedang menggarap wana wisata, membuka kawasan wisata di Desa Cisaat tepatnya di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Ini sebuah kawasan wisata, ya kita kita sebut namanya Wana Wisata Smart Hill Camp. Mhm. Karena bentuknya bukit, makanya pakai hill. Ya Smart ini tadi karena Smart Life adalah brand kita. Jadi saya pakailah di sana Smart Hill Camp namanya. Di sini kita membawa konsep yang luar biasa, konsep yang berbeda dengan
tempat-tempat wisata yang lain. Saya rasa belum ada di Indonesia, ya kan? Rencana ke depan PT Cipta Cerdas Mandiri ini. Iya. Kalau tadi kan di usianya yang 2 tahun, PT Cipta Cerdas Mandiri ini pengen mengembangkan sayap, pengen membuka cabang. Karena keinginan yang luar biasa untuk menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya. Kita tidak cukup hanya dengan menerima lapangan pekerjaan yang cuma cukup untuk 50 orang. Kita pengen luas. Kita pengen ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Why not? Ya kan? Iya. Nah, dengan membuka warna wisata, saya dulu berpikir adalah apa yang bisa menjadi income tambahan, income bulanan untuk kesejahteraan karyawan. Terus lagi, apa juga yang membuat biar lapangan pekerjaan ini bisa menambah lagi, bisa membuka lagi lapangan pekerjaan lebih besar. Saat itu petunjuknya adalah kepikiran di di otak saya itu adalah warna wisata. Saya nggak tahu kenapa saya pengen buka warna wisata, kawasan wisata. Waktu itu sederhana aja pikiran saya. Saya hanya satu membuka lapangan pekerjaan, kedua tadi untuk tadi menambahi pemasukan atau sumber pemasukan lagi, sumber income buat perusahaan agar bisa lebih mampu lagi perusahaan ini untuk mensejahterakan karyawan. Dan yang ketiga mau bikin wadah sebagai wadah bagi karyawan tadi untuk karirnya, dari mulai dia menjadi staff, nanti menjadi leader, menjadi supervisor, menjadi manajer cabang. Kalau dia di manajer cabang berarti dia belajar menjadi orang nomor 1 di cabang itu, belajar kepemimpinan, belajar mengelola sebuah bidang usaha, biar setelah dia menjadi manajer cabang dia bisa punya ilmu atau punya bekal untuk dia menjadi pengusaha. Karena saya tidak mau karyawan-karyawan yang ada di PT Cipta Cerdas Mandiri ini selamanya hanya menjadi karyawan atau selamanya hanya menjadi pekerja. Perusahaan ini mendorong karyawannya untuk dia menjadi sesuatu, menjadi pengusaha lah ya, yang bagi yang memang impiannya pengen jadi pengusaha, dengan harapan dia bisa mengajarkan kembali nilai-nilai baik dari perusahaan ini nanti di perusahaan yang dia kelola sendiri, dan dia bisa membuka lapangan pekerjaan lagi. Dia juga bisa membina SDM yang positif, generasi-generasi muda yang berani bermimpi, ya kan? Luar biasa, benar kan? Manfaatnya akan luar biasa gitu, bisa disebarkan. Nah, jadi karir di perusahaan ini emang sampai ke pengusaha karir ini. Itu tadi, karena perusahaan ini kalau bagi orang lain mungkin menjalankan konsep gila, bagi saya tidak, gitu kan. Gak gila kok, konsepnya bagus dan memang bermanfaat. Ya pun ketika memang saya pribadi pun jujur aja di sini kayak ibu mendapatkan kan dari tadi cerita sebelum membangun adanya PT ini, perjalanan jauh itu kan perjalanan ibu sendiri gitu. Ya. Nah di sini tuh kayak ke saya pribadi pun kayaknya dirangkum untuk saya nih clue-nya gitu kehidupannya, rancanglah impian gitu, itu sangat benar-benar sangat bermanfaat gitu untuk saya juga pribadi. Nah tapi alasannya cuma hanya itu doang ya, satu aja untuk bermanfaat itu. Hanya itu impian tertinggi saya, hanya itu aja. Karena saya sekarang baru sadar kenapa sih kita dilahirkan di dunia ini. Kan ada tujuan penciptaan di sana. Untuk tadi menjadi manusia yang bermanfaat. Dan saya rasa itulah impian saya yang paling tinggi. Karena apa? Kita ini mau apa sih? Gitu loh. Hidup di dunia ini mau apa? Apakah kita hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut aja, terus menumpuk harta, terus lagi tidak pernah peduli sama orang lain. Gitu. Kita kaya raya tapi tetangga sebelah adalah kelaparan. Apakah itu yang dicari? Apakah hidup itu gunanya untuk itu gitu? Ya, saya cuma mencari bekal buat pulang, itu aja. Karena tadi kita di saat kita pulang nanti, di saat Tuhan menetapkan kita sudah saatnya untuk pulang, yang ditanyakan apa, yang mau kita bawa itu apa, kan hanya itu bekal untuk pulang gitu.
karena hidup di dunia ini kan sementara. Nah, terus saya kita kembali ke tadi warna wisata. Di saat mendapat petunjuk bahwa membuka warna wisata, yang terpikir tadi kan membuka warna wisata hanya membuka restoran, tempat selfie gitu kan. Terus lagi ada juga mau bikin seluncuran lah, hanya itu gitu. Tapi seiring dengan di saat mulai apa ya, waktu itu sebentar, waktu itu titik pertamanya juga belum tahu sih, karena kita ini domisilinya tinggalnya adalah di Bogor, ya pengennya membuka di Bogor. Cuma nggak tahu kenapa malah digiring tuh ke Lembang, Bandung. Karena kebetulan ada informasi dari teman, ada wahana wisata atau tempat wisata atau outbound lah ya, atau apa, yang mau di take over itu dari dia bekerja sama dengan lahan perhutani saat itu mau di take over itu sekitar 1 miliar apa 1,5 M kalau nggak salah. Kita mah datang aja, pergi aja, karena saya anggap apapun itu adalah petunjuknya Tuhan. Di saat kita berpikir mau membuka warna wisata, yang didatangkan apa? Walaupun kita berpikirnya adalah mau bukanya di Bogor, tapi Tuhan menggiringnya dulu ke Bandung, ya sudah ikutin aja. Bagi saya itu adalah petunjuknya Tuhan. Kita di saat kita berpikir, kita mempunyai keinginan sesuatu, itu saya anggap adalah doa, dan Tuhan tadi mengabulkannya melalui petunjuk-petunjuknya tadi. Karena doa itu bagi saya tidak pernah ditunda Tuhan. Allah itu selalu apa kita berdoa ya, doa itu langsung dikabulkan sebenarnya. Cuma kadang kita nggak peka. Cuma banyak melalui petunjuk-petunjuk apa, karena kita nggak peka, nggak pernah kita ambil. Padahal Allah sedang mengabulkan doa kita. Jadi dari seorang teman kita pergi ke Lembang mau lihat tadi survei yang take over. Sampai di sana kita tidak tertarik, lagian uangnya juga nggak ada gitu lah. Terus lagi kalau mau dibuka juga hanya spot itu gitu loh, hanya untuk outbound itu, nggak bisa buat glamping, nggak bisa mau restonya di mana, spotnya tidak bagus lah ya, walaupun dia di nggak jauh dari jalan raya provinsi. Setelah itu kita coba datangi perhutani, karena kita kalau mau beli lahan sekian puluh hektar itu kan butuh modal yang besar. Sementara perusahaan kita ini masih perusahaan kecil. Nah, bagaimana agar kita itu tidak perlu beli lahan tapi bisa membuka tempat wisata? Saya cari-cari di internet, ya hanya ada 2 yang saya temukan bekerja sama dengan perhutani, karena memang ada program di sana. Program perhutani itu bekerja sama investor mengelola lahan untuk dijadikan ini wisata dengan sistem bagi hasil. Nah, begitupun dengan PTPN, ya kan? PTPN juga ada program itu. Akhirnya kita ambillah program itu. Coba ke perhutani, dari kita survei lokasi-lokasi di Lembang, kita coba menentukan titik lokasi. Oh, di sini kayaknya bagus nih. Dan udah bagus, begitu kita datang ke perhutani ternyata sudah di-plotting orang lain, gitu kan. Terus karena Lembang ini perbatasan sama Ciater, semakin kita minggir ada lagi petunjuk, coba datang ke perhutani Ciater. Ya sudah, kita datang, ketemulah di sana, itu loh sama pegawai di sana, kita survei lokasi lah yang di bawah naungan Ciater ya, perhutani Ciater. Ternyata emang kalau mau dibuka pakai lahan perhutani itu kan lumayan gitu ya, modal di awal itu lumayan. Sedangkan yang tempat-tempat yang ditunjukkan itu emang akses jalannya itu jauh, ya, dan kita harus meluaskan jalan, harus apa, besar lah modalnya. Kita cobalah sampai terakhir kita masih ada satu lagi tim warna wisata, ada 7 orang. Itu bisa saya bawa mereka untuk mengikuti perjalanan tadi ke perhutani, survei lokasi. Mereka sebenarnya tidak pesimis, yang optimis itu cuma saya gitu. Mereka pesimis, mereka hanya mengikuti tugas saja, hanya menjalankan tugas. Tapi ada satu, saya pun sebenarnya sudah males itu, Curug Cijalu yang belum disurvei. Tapi karena kita mau pulang, ya sebelum kita pulang, ayolah kita survei dulu.
Ini satu lagi jangan sampai siapa tahu di sini malah buka jalan. Kita nggak pernah tahu. Ya sudah, survei lah kita Curug Cijalu. Nah, anak-anak tadi mungkin dengan setengah hati gitu. Kalau saya mau tetap optimis saja. Di sana ternyata ini kan curug, tebing banyak dan lahan datar itu sempit. Nah, kita mau buka di mana? Nggak ada gitu. Wah, ini nggak ada. Ya sudahlah, akhirnya kita balik dari Curug Cijalu itu. Di perjalanan ketemulah hamparan perkebunan teh itu. Kayaknya enak banget, adem, ada pemandangannya enak, ada pemandangan gunung, bukit. Ini luar biasa. Sudah melewati itu, saya minta mundur lagi. Udah kita mundur lagi deh, kita nongkrong dulu. Kebetulan ada warung, kita ngopi-ngopi. Karena mau refresh lah ya, udah capek. Nah di warung itu udah pesan kopi, duduklah di pinggiran kebun teh itu, saya sama Pei liatin hamparan. Saya langsung berimajinasi kalau di sana nanti ditaruh wahananya misalnya seluncur, oh ini keren nih, di situ glampingnya, sini nanti resto. Saya sudah berimajinasi tentang, wah ini, oh coba tanya di warung. Tiba-tiba saya bilang ke anak-anak tuh, siapa ya kemarin itu, ke Mang Yuyun atau apa, ke Fitri. Coba tanya di warung, ini sudah ada yang garap belum? Ini PTPN ini ada program loh. Kayaknya kita bisa bekerjasama sama PTPN. Coba tanya dulu ada yang garap nggak? Nah dari warung itu ada juga warga yang lagi nongkrong di sana. Nah, mereka jawab, ini sudah digarap 25 hektar sudah digarap sama pensiunan PTPN. Kalau dilihat tuh orangnya ada di bawah gitu loh, kan lagi metik teh tuh. Nah dia lagi itu mobilnya ada di sana. Ya saya langsung spontan aja, pikir saya ngomong Yuyun, coba deh samperin, nanya siapa tahu kita dapat informasi dari dia. Ini kan petunjuk, kita harus sambut gitu kan. Nah turunlah ke bawah. Kan lumayan kita ini posisi agak tinggi nih datarannya. Nah mereka ke bawah, muter dulu jalan, pertama naik mobil karena jalannya bukan aspal kan. Nah, mobil nggak bisa, mobil ditaruh di tengah jalannya. Dia jalan kaki. Begitu mau jalan kaki mau sampai, si bapak-bapak yang tadi mau ditemuin, dia naik mobilnya dia pergi. Kita ngetawain aja dari atas tuh. Ya apa begitu mau nyampe orangnya udah mau pergi. Nggak taunya orangnya balik lagi. Pas balik lagi ini kan udah jalan nih. Nah, Fikri sama Mang Yuyun. Itu udah jalan, ngelihat orangnya balik lagi, mereka turun lagi. Jadi kayak yang dipermainkan aja gitu. Kita mau ketawa-ketawa aja dari atas. Dari itu nggak kepikir apa-apa. Ternyata begitu ketemu, Bapak itu welcome. Oh iya di PTPN itu ada kok programnya untuk pengelolaan lahan bisa kerjasama. Coba datangin aja PTPN Teater. Nanti ketemu sama si A katanya gitu kan. Ya udahlah dengan itu ya sudah kita langsung aja. Habis dari sana langsung lah ke PTPN Teater ya kebetulan di sana waktu itu ada pegawai yang kena COVID, jadi kita nggak bisa masuk. Tapi kita sudah mengantongi satu nama, kita telepon lah. Akhirnya nggak jadi tuh tadi mau pulang tadi. Ya ngelihat lagi, coba di sana ada kebun teh tuh, yuk kita lihat lagi, kita melihat lagi. Nah sekarang jadi lokasi ya. Kita ke sana lagi gerimis, melihat, oh di sini bagus, kayaknya ada chemistry, ini enak, udaranya enak, gitu, sejuk, pemandangannya bagus. Wah kayaknya di sini enak nih, nah, kalau dibikinin wisata. Terus telepon lah nih sama yang tadi kontak yang dikasih oleh security. Di telepon ternyata lahan itu semuanya sudah ada yang plotting. Oh berarti, oh ya udah berarti kita nggak bisa, nggak ada celah gitu di sini. Emang nggak, kita nggak bisa di bagian mananya kayak nggak bisa, semuanya sudah di plotting oleh perusahaan lah. Oh ya udah, akhirnya sama dalam hati saya itu karena tadi sudah pengen di sana, saya cuma jawab begini, ya, seandainya uh, kalau Tuhan sudah memantaskan atau sudah mengizinkan kita membuka tempat wisata di sini, pasti ada jalannya. Sudah, setelah itu saya lepaskan aja harapan, saya udah nggak berharap. Lupain, akhirnya kita nginep lagi, kalau nggak salah besoknya kita ke arah Kasomalang, ke arah Sarireja, di sana ada perkebunan, kita datangi PTPN Kasomalang, mereka welcome. Nah, terus lagi ada di sebelahnya ini Sarireja, ataupun ke Ciater ya welcome juga. Akhirnya kita memutuskanlah pulang ke Bogor, kita bikin proposal dengan titik lokasi tadi di sini, gitu loh. Bukan di tempat yang ini ya. Kita kirim karena memang tidak bisa tatap muka, ya kita mengajukan proposal. Tapi siapa sangka ya, 1 bulan proposal diajukan,
dapat tanggapan, langsung dapat tanggapan. Tapi dikarenakan PPKM, kita mau pertemuan lagi untuk ke tahap selanjutnya kan adalah berita acara penentuan titik lokasi. Tapi karena tadi ada PPKM kita nggak bisa keluar, ya sudah kita tunggu setelah berapa sebulan atau 2 bulan dari sana, baru kita ditelepon lagi untuk datang menyerah menentukan titik lokasi lah. Nah yang saya anehnya titik lokasi malah di tempat yang tadi yang dibilang semuanya sudah diploting. Ada dapatnya di sana, ada 2 pilihan di sana sama ada lagi pinggir jalan, tapi kita milihnya di sana karena chemistry-nya kuat, rasa nyaman gitu. Akhirnya pilihnya. Nah, dari sana penentuan titik lokasi sudah, ya tinggal kita mau keluar izin prinsip. Sebelum keluar izin prinsip kan kita harus ngurus izin lingkungan. Ngurus izin lingkungan ini kita berarti kan harus ke desanya. Kita nggak tahu, kita nanya-nanya lah. Ada yang mengarahkan kepada si A, ada yang mengarahkan kepada si B. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ada orang yang nganuin rumput itu di dekat lokasi itu, nanya lah sama dia, nanya ini tempat ini masuknya RT mana gitu. Ditunjukin sama dia ke desa terdekat di sana. Akhirnya kita mengunjungi, ketemu Bapak RT-nya atau Pak RW-nya kebetulan nggak, ya ketemu Bapak RT-nya, ketemu Pak RW-nya, mereka menyambut. Akhirnya bagaimana untuk membuat izin lingkungan kan. Setelah itu kita diketemukan juga sama warga-warga di sana. Akhirnya kita pergi ke kantor desanya, mau minta izin lingkungan lah kepada kelurahannya. Akhirnya kita diarahkan untuk sosialisasi. Kita sosialisasi di sana, saya kaget gitu. Sosialisasi kepada masyarakat di sana, ada satu desa yang terdekat di sana, Gunung Mutuk. Mereka ya lumayan frontal ya, di saat kita pemaparan dengan konsep kita, ini mau dibangun tempat wisata, harapan kita bisa diterima sebagai keluarga di sana, karena kita punya tujuan untuk bermanfaat tadi, untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar, melibatkan SDM-nya juga dari warga sekitar. Mereka tuh nggak percaya, sampai ada beberapa yang bilang, ya jangan ngomong manis dong sekarang. Ya, selama ini kami hanya menjadi penonton, lingkungan kami dirusak, alam kami dirusak, tapi kami tidak dilibatkan, kami hanya menjadi penonton. Jadi trauma lah mungkin ya, atau pernah punya pengalaman yang mengecewakan kali atau gimana. Tapi saya hanya berpikir bahwa kita diperjalankan ke sana. Wah, tadinya titik pertama kita mau di Bogor lokasinya, tapi kita dikirim ke Subang. Saya berpikir juga, kenapa ya titik pertamanya kok malah Subang gitu loh. Ini di luar rencana, di luar prediksi kita. Jalan ngikutin petunjuk Tuhan, malah sampai di Ciater Subang. Di sana ini ada apa? Kenapa kita dikirim ke Subang? Kita sosialisasi sama masyarakat. Saya juga bilang ke masyarakat di sana, saya datang ke sini dengan maksud baik. Saya datang juga melepaskan segala embel-embel. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya datang memohon izin kepada masyarakat di sini untuk kita membangun warna wisata. Dan saya meminta terimalah kami ini sebagai keluarga di desa ini. Ayo kita bersama-sama berperan untuk tadi membuat suatu tempat yang memang bisa mengangkat perekonomian sekitar. Ya luar biasa ya, tapi karena tadi kita selalu melibatkan Tuhan, baik dari niat, pikiran, perasaan, gitu, perkataan, bukan dari tindakan. Allah luar biasa mempertontonkan banyak keajaiban, mempertontonkan kebesarannya di perjalanan Subang ini, dan itu semua yang terlibat aku merasakan, baik dari warga sana maupun dari pemerintah desa setempat, dari pemuda-pemuda setempat yang kita temuin, atau tokoh budaya, tokoh agama, tokoh-tokoh dari keraton, itu semua karena apa ya, mereka itu menerima kita
support kita, karena tadi salah satu keinginan kita pengen mengangkat kearifan lokal dan kebudayaan. Kebudayaan Jawa Barat lah ya. Karena itu gitu loh. Itulah yang mungkin selama ini kan banyak pelaku wisata hanya pure bisnis. Hanya bisnis saja. Dan konsepnya pun konsep-konsep modern kayak sekarang. Dan tidak ada yang maksudnya banyak yang belum yang nggak mau menggabungkan gitu loh. Nah, ada mempertahankan kearifan lokal di sana atau mengangkat desa wisata yang ada, terus lagi kita mengangkat kebudayaan. Nah, itu saya rasa konsep yang kita punya itu belum ada di Indonesia. Tapi setelah kita banyak diskusi dengan warga di sana, kita membuka diri, mereka ada ide kita terima, kita masukkan ke dalam konsep, nanti ketemu lagi di toko budaya, ada ide lah dimasukkan ke konsep, dari desa juga ada ide lagi masukkan ke konsep, ketemu lagi orang pencinta lingkungan, punya ide lagi masukkan ke konsep, akhirnya kita mempunyai konsep yang luar biasa. Dan konsep ini saya yakin belum ada di Indonesia, mungkin juga dunia belum, karena tadi menggabungkan apa namanya itu seni budaya, edukasi tentang alam, jadi terus lagi pemuda dan olahraganya. Jadi tadi disebut pendidikan dan kebudayaan, terus lagi apa tadi pendidikan seni, pendidikan kebudayaan, pemuda dan olahraga, nah itulah. Terus lagi untuk pelestarian alamnya. Jadi ada di sini lebih banyak untuk wisata edukasinya. Karena apa tadi? Yang sekarang lagi tren spot selfie kita sediakan, restonya kita ada, wedding parknya ada, glampingnya juga ada, camping groundnya ada. Dan uniknya di sini kita merangkul komunitas, baik itu komunitas aeromodeling nantinya, komunitas sepeda, komunitas drone racing, terus lagi komunitas skateboard, ada mungkin juga ada komunitas mural ya, komunitas kemah Indonesia. Jadi kita pengen merangkul banyak komunitas di sini. Sehingga maksudnya apa? Komunitas-komunitas yang dari kalangan kaum milenial, ya kita sediakan wadahnya, kita sediakan fasilitasnya, termasuk panjat tebing juga ada, panjat dinding. Kita sediakan fasilitasnya, fasilitas itu silahkan gratis kok fasilitasnya. Nah, paling mereka bayar tiket masuk. Dan biar di sini nanti jadi tempat ngumpulnya mereka atau kopi daratnya mereka. Nah, dengan kita berbaur kepada mereka, pelan-pelan kita ajak mereka ini, kita edukasi mereka tentang sejarah, seni dan budaya tadi. Dengan apa? Dengan cara yang lebih sederhana, dan lebih menyenangkan, sehingga lambat laun mereka ini nanti akan menyukai budaya. Oh, budaya ini ternyata asik. Budaya ini ternyata tidak harus dikaitkan dengan mistik, klinik atau apapun gitu. Dan kita juga perlu mempelajari sejarah leluhur kita. Banyak sekali pesan-pesan ataupun ajaran-ajaran dari leluhur dulu yang bisa kita jalankan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini anak-anak muda pada hari ini sudah lupa dengan itu gitu. Kita lihat faktanya sekarang, lihat di sosmed yang sudah saling hujat, yang gampang untuk didoktrin, banyak juga yang jadi anarkis, radikal, terus mereka apa nama itu menjadi pesimis. Ini miris lah generasi muda sekarang. Nah, PT Cipta Cerdas Mandiri pengen berperan, ya kan? Daripada kita protes tentang pengangguran, wah begitu besarnya angka pengangguran di Indonesia, daripada kita protes ke pemerintah, kenapa nggak kita bantu pemerintah, kita berperan, kita berkarya untuk mengurangi angka pengangguran, ya kan? Terus lagi kita berpikir, oh anak muda sekarang sudah lupa dengan budayanya, sekarang sudah gayanya sudah ke barat-baratan. Daripada kita protes tentang itu, kenapa enggak ya kita berkarya, kita buat mereka, kita susun konsepnya, kita jalankan, kita edukasi mereka dengan cara milenial sekarang, agar mereka juga mencintai budayanya. Dan juga misalnya tentang alam, pelestarian alam. Ya, nah, dibalik lagi daripada kita protes dengan orang-orang yang
yang penebangan liar, yang merusak alam. Kenapa enggak kita edukasi generasi muda sekarang ini bagaimana cara untuk melestarikan alam, mau ngambil manfaat dari alam tapi tidak merusak alam, tetap menjaga keseimbangan dari alam itu sendiri, ya kan? Seperti itu. Belum lagi ada tokoh-tokoh budaya yang mungkin selama ini menyusun konsep yang sudah dari tahun berapa, yang tidak ada wadahnya, dan seniman-seniman budaya yang masih terus berjuang mempertahankan kebudayaan mereka sendiri, tapi mereka tidak punya wadah, tidak diperhatikan. Jadi mereka hanya dari panggung ke panggung, itu pun kalau ada panggilan, kalau nggak ada panggilan, ya kan, mereka gimana mau urusan perut kan nggak bisa ditunda. Nah, jadi itu pun PT Cipta Cerdas Mandiri memberikan wadah untuk seniman-seniman, untuk orang-orang yang cinta dengan budaya. Yuk sama-sama kita berkarya di sini, menggali potensi diri yang ada, dan ayo kita besarkan, kita bangkitkan kembali kebudayaan Indonesia. Bukan sekarang oke kita berfokus pada Jawa Barat, tapi nantinya saya ingin kebudayaan Indonesia. Ayo kita berperan, kita bangkitkan. Karena kebudayaan ini adalah ciri khas bangsa kita. Ini adalah sumber dari kekuatan dari bangsa kita. Ya, karena kalau nanti generasi muda lambat tahun, dari tahun berganti tahun semakin lupa dengan budaya, bangsa ini bisa hancur. Kan seperti itu. Nah, terus tambah lagi. Daripada kita protes lah tentang perpecahan, tentang apa. Nah, di sini kita berperan. Berperan apa? Kita mulai tumbuhkan persatuan di Wana Wisata ini. Yang pengunjung ini kan yang akan datang, atau orang-orang komunitas, atau orang-orang yang bekerja di sini adalah orang-orang yang mungkin ada dari agama A, agama B, agama C, agama D, ya kan? Semua, atau ada yang tidak beragama, atau ada yang mempunyai kepercayaan. Ayo kita saling menghargai di sana, ya kan? Kita tegakkan Bhinneka Tunggal Ika di Wana Wisata ini, sehingga orang yang datang di sini selain dapat ilmu, dia merasakan energi positifnya. Dengan harapan kita, mereka bisa berbenah diri, bisa menjadi generasi muda yang positif. Harapan kita seperti itu. Gitu. Memang Wana Wisata ini selain dari itu tujuannya, ya tentu ada juga unsur bisnisnya. Karena kalau tidak ada unsur bisnisnya, ya kan ada produk yang kita jual, kan ada apa namanya itu tempat juga yang kita sewakan. Kalau kita tidak punya profit, bagaimana kita bisa bertahan untuk tadi menyebarkan manfaat, ya kan? Nah, makanya saya berharap Wana Wisata ini nanti kita akan promosikan, baik itu secara nasional maupun internasional. Kita kenalkan kembali kebudayaan kita kepada orang di luar sana, atau kepada orang-orang kita sendiri, bangsa kita sendiri, sehingga kebudayaan ini bisa bangkit kembali, gitu loh. Nah, seperti itu. Wow, kayaknya ini banget ya, keren banget nih ide-idenya, terus konsep nanti yang ada di Wana Wisata. Gitu. Nah, motivasi ibu nih, mungkin terakhir ya Bu, untuk biasanya kan kalau mau motivasi itu, enggaknya untuk kita juga ya mengingatkan. Gitu. Ibu, motivasi apa yang selalu dipegang sampai saat ini? Ya. Untuk apa ya? Ide-ide itu tuh selalu bisa dipegang terus, semangat terus gitu. Kita harus apa ya? Stabil terus semangatnya itu tuh gimana tuh? Ya. Yang masih saya pegang ya sampai saat ini adalah ada sebuah motivasi yang mengatakan bahwa kita harus besar, kita harus hebat, kita harus kaya. Sikap kita yang sederhana, ya kan? Tapi sikap kita harus sederhana. Karena apa? Dengan kita menjadi orang yang luar biasa, yang hebat, yang kita kaya raya, kita mapan secara finansial, kita bisa berbuat lebih banyak. Kita bisa menyebarkan manfaat lebih besar lagi, lebih luas lagi, dengan mudah dan menyenangkan.
Kalau kita berada dalam kesulitan, kita terus terbelenggu dalam keterbatasan, kekurangan, baik itu secara secara finansial, apa yang mau kita lakukan? Gitu loh. Kita juga mau menyebarkan manfaat juga tidak bisa luas karena kita terbatas. Tapi dengan kita sukses, kita kita punya finansial yang baik, kita bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat lebih mudah lagi. Karena orang kan lebih mudah dengar, ya kan? Coba seandainya kita susah, kita miskin, kita bicara tentang motivasi, kita bicara tentang kebaikan, belum tentu orang mau dengar. Lu aja nggak terbukti, ya kan? Apalagi lu mau nasehatin gua. Nah, kasarnya begitu. Jadi pesan saya adalah untuk kalian anak-anak milenial, anak-anak muda, mumpung usia masih muda, ya kan? Yang pertama adalah harus berani bermimpi, karena apapun yang kita rasakan sekarang, teknologi yang kita rasakan sekarang, itu adalah hasil dari mimpi-mimpi orang lain. Adalah hasil dari mimpi seseorang. Kamu bisa menikmati lampu, ini kan dari mimpi seseorang. Kamu bisa menikmati gedung-gedung tinggi, kamu bisa jalan di jalanan yang beton atau jalanan aspal, itu kan dari mimpi seseorang. Jadi kalau mau besar, beranilah bermimpi, rancanglah impian, dan fokuslah pada impian. Setiap hari terus berjalan ke impian. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mungkin atau tidak mungkin itu adalah ranahnya Tuhan. Kita hanya ikhtiar yang total, berdoa yang total. Sudah. Kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Yang lainnya serahkan kepada Allah. Dan selalu berjalanlah. Jadi di jalan Allah. Udah itu aja. Karena bermimpi itu gratis. Iya. Masa bermimpi besar aja takut, aduh kayaknya gimana gitu. Mumpung mimpi ini masih gratis dan tidak terbatas, ya udah bermimpilah terlebih dahulu. Nanti tinggal ya susun itu tadi, yang susun terus lakukan aksi. Mungkin itu aja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fahmi Alamsyah. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.